perusahaan dapat menginvestasikan dananya dalam jangka panjang pada sekuritas utang ataupun ekuitas perusahaan lain. Kelebihan dana dapat menjadi alasan suatu perusahaan untuk menginvestasikan dananya dalam jangka waktu yang panjang, baik pada instrumen utang maupun instrumen ekuitas. Jadi, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, investasi jangka panjang perusahaan bisa dilakukan dengan membeli sekuritas utang dan sekuritas ekuitas perusahaan lain. Pada video ini, saya akan membahas mengenai akuntansi atas investasi jangka panjang perusahaan pada sekuritas ekuitas. Investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas merupakan pembelian saham perusahaan lain untuk dimiliki dalam jangka panjang atau setidaknya lebih dari setahun. Metode pencatatannya sendiri bergantung pada seberapa signifikan pengaruh investor atas kegiatan operasional dan keuangan pihak investi, yang dalam hal ini diukur dengan persentase saham beredar investi yang dimiliki oleh investor. Dalam akuntansi sendiri, metode pencatatan akan berbeda untuk kepemilikan di bawah 20%, untuk kepemilikan di antara 20 hingga 50%, dan kepemilikan di atas 50% dari total saham beredar. Bila saham investi yang dimiliki oleh investor adalah di bawah 20% dari keseluruhan saham beredar, maka pencatatan oleh investor menggunakan metode biaya. Bila saham investi yang dimiliki oleh investor berkisar antara 20% hingga 50% dari keseluruhan saham beredar, maka pencatatan oleh investor menggunakan metode ekuitas. Dan terakhir, bila saham investi yang dimiliki oleh investor lebih dari 50% keseluruhan saham beredar, maka perlu adanya konsolidasi laporan keuangan induk dan anak. Pada video ini, saya akan membahas mengenai pencatatan atas investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas dengan kepemilikan di bawah 20%. Jika investor memiliki kurang dari 20% saham investi yang beredar, artinya investor tersebut tidak memiliki kendali atas perusahaan. Jadi, hampir sama dengan tujuan investasi jangka pendek pada sekuritas ekuitas, pada investasi jangka panjang dengan kepemilikan kurang dari 20%, perusahaan hanya mengejar dividen dan gain dari kenaikan harga saham saja. Seperti telah saya singgung sebelumnya, pencatatan atas investasi saham dengan kepemilikan di bawah 20% dari saham beredar menggunakan metode biaya atau cost method. Beberapa pencatatan yang perlu dilakukan adalah pada saat pembelian saham, penerimaan dividen, dan pelepasan atau penjualan saham tersebut. Asumsikan pada tanggal 1 Februari 2021, PT XYZ memiliki kelebihan kas untuk diinvestasikan, yang digunakan untuk membeli 10.000 saham PT ABC seharga 100 juta. Dari transaksi tersebut, PT XYZ memiliki kurang dari 20% saham PT ABC yang beredar dan berencana untuk memegang saham tersebut selama 2 tahun. Ini artinya, investasi tersebut merupakan investasi yang tersedia untuk dijual atau available for sale. Entry atas transaksi tersebut adalah investasi jangka panjang AFS didebit sebesar 100 juta dan kas dikredit sebesar 100 juta. Pada kasus ini, diasumsikan tidak ada biaya pajak maupun biaya broker. PT ABC mengumumkan akan membayar dividen tunai pada tanggal 1 Juni 2021 sebesar Rp500 per lembar saham. Maka, pada tanggal 1 Juni 2021, ketika PT XYZ menerima pembayaran dividen dari PT ABC, entry yang dibuat oleh PT XYZ atas pembayaran dividen tersebut adalah kas didebit sebesar 5 juta dan pendapatan dividen dikredit sebesar 5 juta. Pada tanggal 1 Desember 2021, PT XYZ memutuskan untuk menjual 5.000 saham PT ABC pada harga 60 juta. Harga beli per lembar saham PT ABC pada 1 Februari 2021 adalah senilai Rp10.000 atau 100 juta dibagi 10.000 lembar saham. Ini artinya, pada saat pelepasan 5.000 lembar saham tersebut, PT XYZ mendapatkan gain sebesar kas yang diterima 60 juta dikurang biaya perolehan saham sebesar 10.000 kali 5.000 lembar. Maka, ada gain sebesar 10 juta. Entry atas transaksi penjualan 5.000 lembar saham tersebut adalah kas debit sebesar 60 juta, investasi jangka panjang AFS dikredit sebesar biaya perolehan yaitu 50 juta, dan selisihnya dikredit sebagai gain on sale of investment sebesar 10 juta. Sekian video dari Financial Post mengenai akuntansi atas investasi jangka panjang
pada sekuritas-sekuritas dengan kepemilikan di bawah 20%. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.